bisa cipika-cipiki, kasih salam, peluk-peluk. Tapi saudara bisa hadap kanan kiri, kasih senyum yang termanis kepada saudara-saudara yang lain. Boleh katakan begini, oke? Boleh kasih senyum yang termanis kepada yang lain. Haleluya, sebab Raja di atas raja sudah lahir untuk kita dari pulau dan benua. Haleluya. Mari kita suka bersama-sama.
sebentar kita akan mendengarkan khotbah Natal. Lukas 2 ayat 8-20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita angkat satu pujian. Hanya Kau Yesus yang bersama.
kesehatan Tuhan berikan kepada kami sampai siang hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami pada hari ini merayakan hari kelahiran untuk tempat ini secara tatap muka, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara. Juga beberapa saudara kami yang tadi pulang lagi karena kesehatan mereka. Tuhan memberkati mereka semua, memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mendengar firman Tuhan berfirman kepada kami Tuhan, sehingga kami tahu apa yang saya lakukan sesuai dengan maunya Tuhan di hari kelahiran Tuhan Yesus ini. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Senang hari ini bisa ketemu ya. Sudah berapa lama kita nggak ketemu? Ada 100 tahun? Oh enggak. Berapa bulan? Nggak apa-apa gitu. Ini memuji kita masih tetap setia enggak gitu loh. Saya kalau ingat seperti ini, kita dari Maret nggak ketemu seperti ini, saya jadi ingat teman saya yang pacaran jarak jauh, apa namanya Nurul? LDR. Iya. Kalau CDR itu vitamin, kalau jarak jauh itu LDR. Nggak ketemu itu kayak gimana itu rasanya gitu loh. Jadi kita dari Maret sampai Desember, yang terakhir kita ketemu ada di Pemuridan ya. Nggak ketemu gitu. Jadi kangennya itu kayak apa gitu loh. Kangennya itu kayak apa gitu loh. Jadi kita bersyukur hari ini bisa ketemu. Walaupun tadi ada beberapa teman kita kesehatannya jadi mau nggak mau nonton ikutnya buka YouTube di rumah nih, gitu loh ya. Kita baca Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Ya, kita bersyukur hari ini datang ke tempat ini, ke gereja, kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka, kita semua mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin saudara. Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kita hidup. Ada kehidupan rohaninya, hidup saudara. Terus nanti ketika Tuhan sudah datang juga, kita tetap hidup. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, Tuhan memberkati kita pagi ini. Amin saudara. Semua yang datang pagi ini hadapan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, malah memberikan dengan kelimpahan gitu. Kita mau lihat Alkitab kita bersyukur atas hari ini. Tuhan Yesus baik. Ada cerita kita baca di 1 Raja-Raja pasal 17. Ini cerita tentang sama keadaannya seperti saat ini. Yang kerja, wah aman saya kerja, masih kerja, perusahaan saya masih pakai, nggak tahu dipotong gajinya 50%. Aduh, ada yang perusahaannya yang tutup juga. Ada yang tutup, kalau tutup perusahaannya udah semua karyawannya nggak bisa kerja sama sekali, nggak ada duit sama sekali. Di tempat saya kerja
kemarin kita rapat umum pemegang saham gitu ya, ada rapat terakhir, kita mulai lihat-lihat semuanya, nggak tahunya tahun ini itu kita turun sampai 50% loh. 50% turun. Waduh, kita kemarin pas meeting itu, pas ada rapat, ayo mana yang Januari sampai Desember tahun kemarin berapa, tahun ini berapa, total semuanya, nggak tahu. Pendapatan kita turun sampai 50%. Kita semua ada ditulis semuanya. Aduh, terus mau seperti apa? Kalau emangnya keadaan seperti itu, mau teriak atau mau apa? Tuhan kok begini gitu, nggak bisa. Udah harus terjadi seperti itu, kita mesti ikutin, kita nggak bisa teriak gitu, nggak bisa kan teriak. Makanya bersyukurlah kalau kita masih bisa makan, bersyukurlah kalau kita masih bisa nonton TV, bersyukurlah kalau kita masih di rumah masih bisa senyum, bisa olahraga gitu loh. Tadi pagi saya masih tidur jam 5:30, 5:15 jadi telepon. Saya siapa nih? Saya tutup lagi, saya tidur lagi. Saya bilang saya kurang tidur. Pagi-pagi udah telepon gitu loh. Telepon lagi sampai 3 kali telepon. Akhirnya saya lihat siapa sih, udah saya angkat, halo. Oh Pak Herman, maaf ya, pagi-pagi saya telepon. Iya kenapa Pak? Pak, rumah sakit yang buat COVID di mana ya Pak? Waduh, kemarin ada lagi satu orang Karawaci, nasabah saya, kena COVID juga. Cari rumah sakit full semuanya. Ini pagi-pagi jam 5:15 telepon. Rumah sakitnya mana? Saya kasih tahu rumah sakit ini. Udah lihat full semuanya gitu loh. Jadi kita bersyukur pagi ini masih bisa datang ke gereja, masih kita bisa bertatap muka gitu ya. Biasanya kata OL kalau ketemu cepaka cepiki, sekarang cepaka cepiki pakai kaki aja, cepaka gitu. Habis nggak boleh sentuhan gitu loh, karena kan kita nggak tahu. Ada yang lebih membahayakan itu yang OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu nggak ada sakit apa-apa, sehat, nggak ada masalah, batuk enggak, panas ini suhunya normal. Tapi ketika dia bersentuhan sama orang, terus orang itu oh iya gitu ya, salaman, terus dia mulai kecek-kecek hidung, mulut, tuh nempel langsung gitu loh. Ya kita bersyukur hari ini bisa datang ke tempat ini merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus bersama-sama. 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Ini cerita tentang 1 Raja-Raja 17 mulai ayat yang ke-7. Ini cerita tentang Elia dan janda di Sarfat. Jadi kalau kita itu karena penyakit, kebutuhan kita masih ada, masih cukup gitu buat makan, buat minum masih ada. Tapi yang kejadian di sini bukan karena penyakit, tapi karena emang kelaparan gitu loh. Itu lebih merepotkan gitu loh. Di kita nggak ada yang karena penyakit ini terus dobrak rumah orang kayak tahun 98 dia bakar ini, angkut ini, dijarah ini, enggak. Ini karena penyakit dan seluruh dunia seperti ini. Kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Jadi ini kelaparan karena tidak ada hujan.
Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini semua dalam keadaan kelaparan. Ada satu hamba Tuhan, ada satu anak Tuhan. Di sini ceritanya ada Elia. Lalu Tuhan bilang sama Elia, pergi ke Sarfat, diam di sana, di kota Sarfat. Terus ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini kelaparan, sangat kelaparan ini. Semuanya tidak ada makanan. Terus sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil sebagian sedikit air dalam peti supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara, saking kelaparannya negeri ini, seluruh negeri, sampai Elia ketemu, oh ini mungkin di jandanya yang Tuhan sudah persiapkan buat kasih makan saya. Lalu dia bilang, Elia sama janda itu, minta aku kasih aku air sedikit. Dikasih air. Belum sampai airnya dikasih, Elia udah bilang lagi, coba bikin bagiku roti. Coba ambil juga bagiku sepotong roti. Jadi minta air, minta sepotong roti. Jawabannya sangat memilukan dan janda ini bilang begini, demi Tuhan yang hidup, yang ada pada kami itu cuma tepung segenggam, setepal begini, segenggam tepung, segenggam tangan seperti ini, dan sedikit minyak dalam buli. Terus saya nih lagi ngambil pohon, ranting-ranting pohon. Saya udah ngambil ranting pohon, nanti saya bawa pulang ke rumah. Di rumah nanti saya bikin perapian pakai ranting ini, terus saya kasih masuk ini tepung yang segenggam, terus sama minyak yang sisa sedikit itu saya kasih, saya bikin roti. Udah saya bikin roti, nanti saya setengah, anak saya setengah makan, udah. Terus ya udah habis katanya, udah nggak ada lagi. Jadi tepungnya ini pas kalau dibikin sama minyak sedikit ini cuma buat 1 kali doang makan. Jadi perempuan ini bilang, saya bikin roti 1, nanti dibelah 2, setengah saya makan, setengah anak saya makan. Terus sesudah kami makan, udah. Kenapa? Ya kami mati katanya. Loh, kok bisa? Bisa, emang gak ada makanan lagi gitu loh. Jadi kalau umpamanya si janda ini ngambil kayu kering itu siang hari, nah nanti sampai di rumah sore dia baru bikin tuh tepung sama minyak, dibikin roti, nah dia makan, sore makan ya, sampai malam. Besok pagi sarapan nggak ada lagi tepungnya, minyaknya nggak ada lagi, habis. Nanti siangnya mau makan siang loh, nggak ada lagi. Makan nggak nanti siang? Nggak makan, karena apa? Tepungnya, minyaknya sudah habis dimakan sore kemarin. Siangnya, sorenya dia kan mesti makan lagi dong. Kan bisa kita makan tuh pagi, siang, sore kan. Sorenya dia mau makan lagi nggak bisa lagi, kenapa? Nggak ada lagi rotinya, minyaknya udah nggak ada lagi. Terus
Besok paginya dia nggak makan lagi, siangnya nggak makan, sorenya juga nggak makan, mau bertahan berapa lama. Jadi ini ceritanya nih memelas sekali. Ini si janda ini sama anaknya ini, kan pas saya pulang, saya bikin roti ini tepung sama minyak, saya bikin roti, saya makan setengah, anak saya makan setengah, udah. Terus apa yang dikerjakan? Dia akan cari posisi yang enak untuk meninggal. Waduh. Karena dia sudah semuanya habis, nggak ada yang dimasak lagi, nggak ada yang dimakan lagi, semuanya habis. Jadi benar-benar ini keadaannya memelas. Makan, udah makan selesai, ayo sama anaknya nih, nanti kita di pojokan, apa mau di pojokan sana, apa mau di mana? Dia cari posisi yang enak, yang pewek buat meninggal, karena udah gak ada lagi makanan. Dia mau cari ke seluruh negeri pun gak ada makanan lagi. Emang kekeringan sama sekali gitu loh. Jadi ini posisi perempuan janda ini sama anaknya ini benar-benar udah telur di ujung tanduk. Dia makan udah meninggal. Tinggal dia kuatnya berapa lama? 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, pokoknya meninggal aja. Dia tinggal cari posisi yang enak buat meninggal. Kita pernah berpikir nggak? Kalau gue meninggal, gue mau cari posisi yang enak nggak gitu? Kepikiran nggak? Enggak ya, nggak kepikiran ya. Perempuan ini sama anaknya kepikiran loh, karena emang nggak ada makanan lagi gitu loh. Nah, itu kelaparan sampai seperti itu. Di kita kan enggak. Ada di sini kelaparan? Bisa angkat tangan? Ada yang kelaparan nggak? Hah? Oh, tapi belum sarapan. Datangnya kesiangan, saya tadi ada bawang di situ. Jadi kita bersyukur, dimanapun kita bersyukur bahwa kita masih dikasih makan, masih cukup makan, masih bisa tidur, gajinya walaupun dipotong 50% masih bersyukur gitu loh. Bersyukur aja. Nah, gitu. Bersyukur itu apa sih? Bersyukur itu kita tetap melalui keadaan itu walaupun tidak memungkinkan, tapi kita puji Tuhan, itu berkorban. Itu bersyukur itu berkorban dengan keadaan yang mesti kita lalui, tapi keadaannya memang tidak mengenakan gitu loh. Terus kita udah tidak mengenakan, kita bilang terima kasih Tuhan. Nah, itu bersyukur gitu loh. Kalau umpamanya masih di tabungan masih ada 100 juta, terus wah keadaan seperti ini, terus kita bersyukur, puji Tuhan, itu bersyukur kan? Dan semuanya juga bisa punya, masih ada duit, tapi ketika duit udah nggak ada, kayak si perempuan janda ini, duitnya sudah nggak ada duit pun dia nggak bisa beli makanan karena seluruh negeri itu kelaparan. Coba bayangin, repot kan seperti itu keadaannya. Tapi si perempuan ini coba ya kita pikir, dengan keadaan si janda itu kita di keadaan seperti itu, di keadaan seperti si perempuan ini gitu, makan setengah-setengah sama anaknya habis, tinggal mati, tinggal nungguin matinya kapan gitu loh. Pokoknya sekuat-kuatnya dia aja gitu. Nah sekarang datanglah Elia. Tuhan bilang, Elia kamu pergi ke Sarfat, nanti aku sudah siapkan seorang janda untuk memberi kau makan sampai hujan turun. Elia main enak aja datang, dia bilang, Bu, boleh saya minta air? Boleh. Boleh minta tolong saya bikinin roti sedikit aja buat saya gitu loh. Si ibu ini posisinya tinggal punya tepung segenggam sama minyak sedikit, bikin buat dia makan sama anaknya, udah meninggal. Nah sekarang Elia minta keadaan si wanita ini sudah seperti itu, sudah hopeless, sudah habis harapan, terus diminta lagi sama Elia, itu marahnya itu segimana gitu loh, sampai ke ubun-ubun kali itu marahnya.
Dia marah mestinya sama Elia itu. Kalau umpamanya mungkin ya, kalau kita di posisi si perempuan janda ini, perempuan janda ini akan marahin. Bapak lihat, saya cuma ada nih tepung cuma segenggam, cuma sama minyak. Saya bikin adonan roti, saya makan, anak saya makan, udah mati kita, karena nggak ada dimakan lagi. Ini belum saya makan, bapak minta lagi katanya. Terus lebih cepat saya matinya katanya. Kan seperti itu, marah itu. Si perempuan ini pun bilang seperti itu sama Elia. Saya akan cari 3 potong kayu, 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Dia bilang sama Elia begitu. Ayat 13 bilang apa? Tetapi Elia berkata kepada perempuan ini, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakku. Sama ceritanya. Jadi si perempuan itu cerita, pas saya pulang, saya bikin, saya makan buat anak saya, saya sama anak saya, terus kita mati. Oh iya, ya udah, jangan takut, pulang aja. Terus ya apa yang kamu bilang tadi kamu buat. Jadi si perempuan ini pulang mau bikin roti buat dia sama anaknya. Dia bilang begitu, ya udah kamu pulang, kamu bikin aja itu roti buat kamu, buat anak kamu. Tapi tetap aja ke Tuhan ya Elia. Tapi bikin sepotong kecil lah buat saya. Nanti saya makan dulu, baru sisanya buat kamu sama anak kamu. Itu kita berpikir, aduh ini keterlaluan amat gitu loh, begini amat gitu loh. Sama kan sama kita dong, ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita bilang apa? Tuhan keterlaluan amat sih izinkan ini gitu. Jangan begitu dong Tuhan gitu loh. Saya kan udah melayani Tuhan, saya khotbah loh Tuhan, saya WL loh Tuhan, saya terima tamu loh, saya siapin makanan loh. Kalau saya nggak siapin makanan nggak ada yang makan loh, nanti pada lapar Tuhan gitu. Saya melayani Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi dalam kehidupan saya gitu loh. Sama kan sama perempuan ini, kok begini amat gitu loh. Tinggal makan saya sama anak saya. Si Elia ini, Pak Elia ini minta bikin dulu ya buat saya katanya. Jadi Elia ini buat makan dia dulu, sisanya baru buat lo berdua. Nggak diminta sama Elia, kok mereka makan berdua mati udah selesai, nggak ada lagi yang dimakan. Ini malah diminta lagi gitu loh. Si ibu ini berpikir ada aja ini kayak begini, dia minta dulu gitu loh. Tapi itulah rencana Tuhan buat dia gitu loh. Kita ketika ada masalah dalam kehidupan kita berpikir nggak ini rencana Tuhan buat kehidupan kita? Kagak, kita selalu bilang kalau ada masalah jauh masalah. Padahal masalah itu yang membuat lompatan rohani kita, lompatan iman kita. Itulah masalah gitu loh saudara. Jadi ketika ada masalah berarti kita rohani kita mau melompat lebih tinggi lagi gitu. Si perempuan ini kagak ngerti kayak begitu, kagak ngerti. Kita ngerti dong hari ini dong. Setiap rencana itu, setiap apa masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti Tuhan punya rencana. Kita ngerti dong, gitu. Jadi kalau di tempat ini ketika Tuhan izinkan ada masalah terus masih teriak, rohaninya nol. Malahan si ibu ini lebih bagus daripada kita gitu loh. Si ibu ini langsung disuruh bikin ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ini kata Elia. Elia bilang ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel,
Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Saudara perhatikan ya, saudara perhatikan. Si Elia bilang, kamu bikin aja dulu adonan roti buat saya makan sedikit, sisanya baru kamu sama anak kamu bikin makan. Dikerjain nggak sama si ini, sama perempuan janda ini? Kagak, nggak dikerjain. Tapi lihat ayat 14. Ayat 14 itu Elia mengucapkan firman Tuhan. Mengucapkan firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, kata Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Tadi belum ada firman Tuhan yang diucapkan Elia, si perempuan ini nggak mau ngasih, nggak mau bikin. Disuruh bikin, dia malah bilang, Pak, saya ini cari 2-3 potong kayu, saya mau pulang, saya mau panasin, saya kasih tepung, saya kasih minyak, saya bikin roti, saya makan sama anak saya, terus mati saya. Kan dari pertama si Elia nih, Pak Elia minta kan sama dia dong, kasih ayah saya, kasih juga deh sepotong roti. Dia minta loh Elia, tapi dijawab sama perempuan ini, Pak, saya ini cari 2-3 potong kayu, terus saya bikin adonan di rumah, saya makan buat anak saya, buat anak saya dan saya, terus saya mati. Dia nggak mau ngasih loh si perempuan ini. Tapi ayat 14 ketika firman Tuhan disampaikan oleh Elia, dia bilang jangan takut, pulang. Terus sebab inilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Lihat saudara, ketika Elia ngomong sebagai pribadi, Elia minta air sama adonan kecil, nggak dibikinin loh. Si perempuan ini bilang, Pak, justru saya nih cari 2-3 kayu kering, 2-3 potong kayu kering. Saya justru cari mau pulang, saya mau bikin roti buat anak saya sama saya. Mas, saya minta makan, mati Pak. Elia dong ngomong, dia sebagai pribadi Elia. Tapi ayat 14, Elia mulai mengatakan firman Tuhan, jangan takut, bikin aja dulu buat aku. Nanti tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli itu tidak akan habis sampai hujan turun. Sampai hujan turun. Itu firman yang disampaikan itu. Lalu perempuan itu mengikuti. Jadi gini loh saudara, semua kita mengalami masalahnya beda-beda. Saya seringkali bilang masalah saya pikir saya lebih besar masalah saya dari masalah Novi. Tapi Novi bilang masalah Pak Herman itu masalah kecil, masalah saya ini lebih berat, gitu loh. Masalah saya lebih berat, gitu loh. Si Yoga bilang apa? Aduh, Novi, masalah Novi mah kecil, gak ada apa-apa. Ini masalah Yoga nih paling berat seluruh dunia, gitu loh. Nanti si Angel bilang lagi, masalah si Yoga mah kecil digede-gedein. Ini masalah gua yang gede. Semua kita menganggap bahwa masalah yang kita alami itu gede buat kita. Betul nggak? Kuncinya ketika masalah itu datang bukan lari, bukan menjauh dari masalah, gitu loh. Hadapi masalah, baca firman Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih firman Tuhan yang buat pegangan kita. Baca firman Tuhan, nanti Tuhan kasih, ini loh ayat yang Tuhan kasih buat saya menghadapi masalah ini. Nanti pasti Tuhan kasih ayatnya itu. Nah, ayat itu yang kita pegang, yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka masalah kita itu nanti akan selesai dan itu menjadi
loncatan iman kita, loncatan kerohanian kita. 3 tahun ke belakang kemarin tuh saya di gereja setiap minggu ada tugas, tidak ada tugas, datang. Mau dikasih tugas, datang. Enggak, datang. Terus saya juga ada satu kumpulan namanya Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Kebetulan saat itu di Jakarta itu umpamanya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat itu ada presiden regional. Nah, itu regional ya, regional ada presidennya, regional presidennya gitu ya. Nah, saya itu baru diangkat jadi wakil dari regional presiden itu, vice regional presiden itu. Saya dikasih buat pegang 20 chapter. Nanti di Tulung ada nih, buka ada 20 orang, itu satu chapter tuh. Nah, saya ada 20 chapter, ada yang di Bundaran HI, ada yang di Tangerang, ada yang di Jakarta Pusat, banyak tuh, ada 20 chapter. Dan mereka ngadainnya Senin, ada yang Senin, ada yang Selasa, ada yang Jumat gitu loh, ada yang Sabtu juga. Jadi saya karena baru diangkat jadi regional vice president, saya keliling dong, semangat, ayo nggak digaji, Full Gospel nggak gaji, malah apa yang kita makan kita bayar. Jadi kalau ada pertemuan, makan nih 50.000, saya makan, saya bayar sendiri apa yang saya makan. Malah saya keluar duit, lagi semangat yang melayani Tuhan gitu, lagi menggebu-gebu, waduh. Terus petak aja ada masalah nomor. Masalahnya nomor apa? Kevin tuh yang paling gede itu anak saya tuh di diagnosa cancer getah bening stadium 2. Nggak ada masalah, nggak ada apa. Orang sakitnya itu diperiksa sama dokternya, itu periksa karena apa? Suka batuk apa gitu ya, jadi dikasih makan seperti itu. Nggak tahu, ujuk-ujuk sekonyong-konyong ini nggak ada pemberitahuan, langsung dokter bilang ini kena cancer getah bening stadium 2. Aduh, saya bilang. Lalu saya teriak sama Tuhan, saya baru di gereja, saya aktif loh, datang loh, nggak ada tugas pun saya datang, ada tugas saya datang. Dikasih tugas saya nggak pernah nolak, iya aja. Kadang-kadang sebulan bulan ini dikasih tugas khotbah, bulan depan dikasih lagi, bulan depan dikasih, aja terus sama saya. Di Full Gospel pun saya aktif gitu, malah saya siap-siap keliling chapter gitu loh ya. Dapat kabar seperti itu. Terus saya kasih kesaksian sama mereka. Saya lagi on fire nih gitu dong. Dikasih ujian seperti ini. Terus, tetap aja terus. Saya nggak bilang, terus saya jangan diangkat dulu jadi regional vice president karena pegang 20 chapter itu 20 tempat saya mesti keliling gitu loh. Bensinnya belum ya, saya kayak makan mesti bayar gitu loh. Tapi enggak, saya jalan terus karena saya tahu, berarti Tuhan izinkan ini. Tuhan izinkan ini, udah jalan terus. Teman-teman saya bilang, Pak Ewan nggak salah kenapa? Nggak mau mundur diri dulu, nggak ada. Saya bilang ada terus gitu loh. Terus keder nggak di hati gitu loh, takut nggak di hati? Saya bilang saya nggak ada takut sama sekali gitu. Ayo aja gitu loh. Malah pas Kevin di kemo gitu ya, Kevin, hati yang gembira itu obat. Kemo itu tidak menyembuhkan, tapi hati yang gembira itu yang menyembuhkan. Kemo itu cuman alat buat melawan cancer ini gitu. Tapi yang menyembuhkan sebenarnya bukan itu. Apa? Hati yang gembira. Jadi Kevin ini hatinya gembira terus. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur gitu. Jadi ketika di kemonya di Kelapa Gading, rumah sakit Gading Pluit, belum selesai kemonya itu bisa 3-4 jam gitu loh.
nunggu administrasi 6 jam baru pulang gitu ya, belum selesai baru datang. Kita mau makan apa ya? Nanyanya makan gitu loh. Yang senang-senang aja, makanya ini ya sushi enak nih. Ayo biar bisa makan situ ya, udah gitu loh. Jadi ketika di kemo itu sampai berapa kali ya? 12 kali. Terus disinar lagi 20 kali. Disinar itu setiap hari itu mesti datang loh. Padahal disinarnya cuma berapa menit? 5 menit. Pulang balik dari Cengkareng ke semuanya aja bisa 3 jam 4 jam gitu loh. Tapi saya bilang kebanyakan gembira hati yang gembira itu obat yang manjur. Saya bilang udah dia bikin senang segala macam gitu loh. Belum sampai rumah sakit belum mau makan apa ya kita ya? Ayo makan. Jadi si dokter susternya bilang rontok enggak? Rontok sedikit. Lemas enggak? Enggak. Dia masih kuliah tempo hari. Lemas enggak? Rontok enggak? Terus sakit enggak? Enggak. Terus apa yang dirasa? Nggak ada yang dirasa. Malah rasanya lapar terus mau makan gitu loh. Sampai seperti itu gitu loh saudara. Jadi dapat masalah, membuat kita down gitu, membuat kita baca Alkitab aja males, kebaktian males, gitu, mau ngapa-ngapain males gitu. Ini ayat ini yang kita baca tadi itu saya dapat sesuatu. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan maksudnya apa nih? Ini Tuhan masih punya maksud, Tuhan ini kan masih Tuhan punya maksud. Tuhan ngomong, iya, kamu harus melewati ujian ini. Kalau saya nggak mau, nggak bisa. Saya harus melewati ujian ini. Jadi saya mesti lulus ujian itu. Terus kalau udah lulus, itu akan membuat lompatan iman. Kata Tuhan, lalu Tuhan kasih firman Tuhan bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian. Ya udah saya pegang, selesai semuanya gitu. Pak Iwan mah imannya beda sama kita. Kagak. Yang membedakan itu kita seringkali dikasih kasih firman Tuhan, kita mau melakukan apa enggak? Berani terima tantangan apa enggak? Kan bedanya seperti itu gitu. Bedanya seperti itu. Jadi ada masalah, semua ada masalah, terus mesti cari ayat firman Tuhan, pegang itu ayat firman Tuhan. Dan kalau selesai masalah itu akan menjadi loncatan rohani yang besar gitu loh. Ini ada satu Kevin punya dokter ini ngambil asuransi sama satu orang. Terus dia mau nggak jadi nih, karena dia lagi diurus pajak, buat bayar pajak dulu gitu. Dia teleponin itu agennya nih, asuransi lain, diteleponin nggak jawab, di WA-in nggak dibaca, nggak dijawab, apa segala macam, lari dari kenyataan. Saudara, kalau ada masalah yang Tuhan izinkan alami, itu buat kita hadapi. Jangan kabur, jangan menghindar, hadapin itu. Karena kalau umpamanya kita nggak mau hadapin ini, saya nggak mau hadapin ini, kita pergi. Besok ada masalah yang sama, karena ujian yang sama, bidang yang sama belum selesai. Jadi akan ada lagi ujian yang sama, gitu. Bukan berarti ini masalahnya saya nggak mau. Nah masalah ini mau enggak? Kita mesti lewatin itu. Jadi setiap masalah itu kita mesti lewati, bukan yang menghindar. Dan itu akan, ya Tuhan akan kasih lompatan iman yang besar gitu. Jadi ayat ini bilang sesudah ada firman Tuhan, perempuan ini pergi dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu, janda dan anaknya ini
mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Tepung yang tadinya cuma segenggam dikasih terus sama minyak sedikit dibikin olahan roti, dimakan, habis, mati dong. Tapi lihat firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dari Tuhan ke Elia. Elia mengucap juga dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu tidak jatuh sakit, tapi Tuhan sembuhkan lagi. Saudara, hari ini kita tahu, seluruh dunia buat COVID-19 ini mengalami hal yang sama. Betul? Mengalami hal yang sama. Tapi secara pribadi pun kita mengalami masalah. Pasti tidak sama. Beda-beda, dan itu mesti dihadapi. Cara menghadapinya jangan kabur, tapi baca firman Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih ayat firman Tuhan buat pegangan kita, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu namanya imannya bertumbuh, gitu loh. Iman yang bertumbuh. Jadi iman saya sama saudara sama, semua sama, nggak ada bedanya gitu loh. Cuman bedanya ketika kita ada masalah, kita mau pegang firman Tuhan nggak? Kita mau cari firman Tuhan nggak? Tambah dekat sama firman Tuhan nggak? Atau ketika kita ada masalah, kita kabur-kaburan, kita mulai minum mabok, segala macam gitu loh. Itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi masalah kita sebenarnya sama masalah gitu. Hari ini Yesus lahir ke dalam dunia, kita merayakan Natal. Yohanes 10 ayat 10 apa? Yesus lahir, Yesus datang untuk memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Yesus datang ke dunia ini di hari Natal untuk memberkati kita semua, untuk kasih berkat kita, berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, ekonomi yang cukup, pekerjaan yang diberkati, kerohanian kita diberkati, hari tambah hari rohani kita tambah naik tingkatnya gitu loh. Iman kita tambah gitu loh. Tambah kita dekat sama Tuhan, tambah melakukan firman Tuhan. Dan akhir dari semuanya, akhir dari semua kehidupan kita akan kembali kepada Tuhan. Kita akan kembali kepada Tuhan. Nanti yang dilihat iman kita itu seperti apa, udah di mana iman kita itu udah seperti apa, tingkatnya di mana. Tuhan Yesus sudah berjanji, Yesus datang ke dunia ini untuk memberi hidup. Hidup itu berkat jasmani, berkat rohani, berkat dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan. Dalam kerohanian kami juga Tuhan memberkati, memberikan hidup dan memberikannya dalam kelimpahan, dengan kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pegang firman Tuhan, kami percaya firman Tuhan. Nama Tuhan ini bermuliakan. Kami mau menghidupi hidup kami dengan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami kembalikan segala puji dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita tidak lari dari masalah, setiap masalah yang kita hadapi harus kita hadapi, karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita.
Ibu Maria, ketika Tuhan memanggil kehidupannya, bukan tidak ada masalah yang dihadapi, banyak hal-hal yang harus dia lewati, juga penolakan demi penolakan. Tapi ketika hal itu dijalani dengan bersama-sama, dia jalani, dia tidak lari dari masalah, rencana Allah digenapi. Oh, Yesus lahir ke dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan Yesus lahir untuk kita semuanya. Kita satu pujian kita katakan, mari kita sambut Sang Raja. Puji namanya.
kedua tangan kita arahkan ke persembahan kita. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk persembahan pada hari ini Tuhan. Kami boleh memberikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah melalui persembahan kami ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh dibenarkan Tuhan. Biarlah kami yang memberi Tuhan, Kau mau berkati Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan pesan Natal dari Ibu Gembala, kita nyanyi lagu Dari Pulau dan Benua. Boleh pada goyang badannya. Dari Ibu Gembala. Shalom. Selamat Hari Natal. Hari ini kita dapat kesempatan untuk sama-sama berkumpul walaupun dibatasi. Karena memang peraturan dari pemerintah kita harus junjung tinggi. Supaya kita semua sehat. Keluarga sehat, orang lain sehat, dan kita semua sehat. Sehingga kita walaupun ibadah Natal tidak seperti biasanya, tapi kita bersyukur kita punya kesempatan pada hari ini bisa sama-sama walaupun dibatasi. Kita harus junjung tinggi peraturan pemerintah. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Saya minta maaf kepada jemaat yang usianya sudah lanjut, terpaksa tidak bisa hadir. Saya sendiri juga nggak bisa hadir. Tapi kita tahu rencana Tuhan itu terlalu indah buat kita. Tuhan punya tujuan buat hidup kita. Dia mempunyai alasan membuat kita semua berjuang supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Saudara-saudara, biar kita jangan sampai berkeputusan berdoa, karena berdoa itu kita sama juga berhubungan dan berbicara langsung, ya. Dan doa yang kita naikkan adalah satu kebutuhan menjadi mujizat, jadi kenyataan. Dan
iman jadi kepastian. Tangan yang kuat bukanlah yang mampu menyatukan orang dengan yang lain, tetapi tangan yang mau meraih dan mau menggenggam tangan orang lain untuk bangkit kembali. Sekali lagi saya katakan, Tuhan lahir ke dunia punya tujuan supaya kita yang ada di bumi ini yang mendapat kesempatan diselamatkan. Saya bersyukur Tuhan tidak pernah berhenti, selalu berdoa buat kita semua supaya yang kemarin dia merasa belum berhasil, tapi bukan berarti gagal. Dia sendiri lahir menjadi juru selamat buat kita semua, supaya kita yang percaya mampu diselamatkan. Saya mau berterima kasih ya saudara kepada jemaat yang selalu mendukung dan mendoakan gereja, mendoakan saya, dan masih mempercayai saya sebagai ibu gembala. Biar kita semua yang ada, seberapa kita bisa, kita mau sama-sama bergandengan tangan, kita mau sambut kunci tahun yang sebentar lagi kita lewati, dan kita sambut tahun yang baru, supaya kita semua di tahun yang baru bisa menghadapi hari ini dengan semangat, dengan iman, membawa pertolongannya tidak pernah terlambat. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kita jangan berhenti berdoa, karena dengan doa kita sungguh-sungguh kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa buat kita. Jangan selalu kita meminta kepada Tuhan untuk yang paling baik. Tuhan sudah sediakan buat kita. Walaupun kita selalu kepinginnya yang baik, tapi Tuhan sudah siapkan yang paling baik buat kita. Itu sebabnya mari kita mau satu hati, selalu berdoa. Saat doa kita naikkan kebutuhan kita jadi mukjizat, jadi kenyataan, dan jadi kepastian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Penyalaan lilin sebagai simbolis bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi terang buat dunia ini. Tuhan Yesus telah lahir dan Dia sudah menjadi terang buat dunia ini. Biarlah terang Tuhan terus bercahaya di dalam kegelapan dunia ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menyinari dunia ini dengan sinar dari Tuhan. Saya undang Pendeta Muda Irwan Gunawan untuk maju ke depan untuk penyalaan lilin.
Sebentar kita akan doa berkat oleh disampaikan oleh pendeta muda yang berdaulat. Doa Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas siang hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah Natal kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, sudah lahir ke dunia untuk memberikan kepada kami hidup dan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menerima berkat Natal hari ini dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mau pulang, kami mau memberikan terang itu juga kepada orang-orang di sekeliling kami, sehingga mereka juga boleh menerima hidup dan hidup yang berkelimpahan dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik buat kami. Saudara, kita mau angkat kedua tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, pulanglah dengan berkat besar dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Haleluya. Amin.